sebetulnya DPP PDI Perjuangan sedang berusaha menata atau mencari justifikasi bagi masalah komunikasi yang justru terjadi APP dengan DPD bahkan DPC PDI Perjuangan. Nah, Mas Ono mengatakan ada faktor Mulyono. Pertanyaannya Mulyono itu siapa gitu, alamatnya di mana? Bisa nggak lihat KTP-nya gitu. Kalau nggak bisa diperlihatkan KTP-nya, maka menurut saya yang disebut sebagai Mulyono yang menjegal pasangan atau majunya Anies di Jawa Barat itu nama lengkapnya Mulyono Surono. Ya, jadi Ono Surono itu nama lengkapnya itu Mulyono. Kalau kita lihat aktor yang secara konsisten terus muncul ya, kalau kita bicara pilkada di Jawa Barat ini, itu hanya Pak Ono Surono ya. Mulai dari wacana Anies Ono Surono, kemudian bergeser jadi Ono JJ Wiratmaja, dan terakhir finalnya JJ dengan Ronald Surapraja gitu. Jadi sebetulnya aktor yang paling konsisten kalau kita perhatikan wacana calon gubernur di Jawa Barat ini adalah Mas Ono Surono. Pengamat politik M. Kodari menjawab Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono yang menjelaskan bahwa memang partai berlambang banteng bermocong putih itu mulanya hendak meminang mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Namun PDIP menghadapi tantangan yang sangat besar karena ada tangan-tangan yang tidak menyetujui Anies Baswedan maju di Pilgub Jabar, yaitu Mulyono dan geng. Ia mengakui bahwa Anies Baswedan mempunyai track record yang bagus untuk membangun Jakarta dan itu bisa jadi dilakukan di Jawa Barat, tapi kekuatan besar itu membuat Anies Baswedan tidak jadi diusung oleh PDIP. Bagi PD Perjuangan, dan kita melakukan komunikasi dengan Pak Anies itu dari kemarin, dan pengerucut itu di sore hari. Dan kenapa gagal? Kita menghadapi sebuah tantangan yang sangat besar, tangan-tangan yang tidak menyetujui Pak Anies diusung oleh PDI Perjuangan. Ya Purnoyo dan nggak usah cawe-cawe lagi lah di pilkada, biarkan rakyat bisa mempunyai pilihan sesuai dengan hati nuraninya hingga terpilih pemimpin yang terbaik untuk Indonesia. Menurut Ono, sebelumnya Anies bersedia diusung oleh PDIP di Jawa Barat, tapi langkahnya ada yang menghambat. Saat ditanya siapa sosok yang menggagalkan pencalonan Anies Baswedan di Jawa Barat, Ono cukup keras menjawab, baiknya tokoh tersebut stop cawe-cawe demokrasi rakyat. Mulyono gak usah cawe-cawe lagi di pilkada, biarkan rakyat bisa mempunyai pilihan sesuai dengan hati nuraninya, hingga terpilih pemimpin yang terbaik untuk Indonesia, provinsi, dan kabupaten. Ya Purnoyo dan nggak usah cawe-cawe lagi lah di pilkada, biarkan rakyat bisa mempunyai pilihan sesuai dengan hati nuraninya hingga terpilih pemimpin yang terbaik untuk Indonesia. Menanggapi hal tersebut, M. Kodari meminta kepada Ono Surono agar menunjukkan siapakah orang yang dimaksud dengan Mulyono tersebut dengan menunjukkan KTP tersebut. Jika Ono tidak bisa menunjukkan, maka Mulyono yang disebut oleh Ono tersebut adalah dirinya sendiri. Mas Ono mengatakan ada faktor Mulyono. Pertanyaannya Mulyono itu siapa gitu, alamatnya di mana? Bisa nggak lihat KTP-nya gitu. Kalau nggak bisa diperlihatkan KTP-nya, maka menurut saya yang disebut sebagai Mulyono yang menjegal pasangan atau majunya Anies di Jawa Barat itu nama lengkapnya Mulyono Surono. Ya, jadi Ono Surono itu nama lengkapnya itu Mulyono. Kalau kita lihat aktor yang secara konsisten terus muncul ya, kalau kita bicara pilkada di Jawa Barat ini. Mantan Capres 2024, Anies Baswedan akhirnya batal maju ke pemilihan kepala daerah 2024, baik di Jakarta maupun Jawa Barat. Sebelumnya, mantan gubernur Jakarta itu digadang-gadang bakal maju di dua provinsi tersebut lewat tiket PDIP. Namun keduanya batal. Diduga kuat, Anies enggan menerima syarat yang diajukan partai pimpinan Megawati Soekarno Putri itu untuk menjadi kader alias petugas partai. Mas Anies ini kan juga macam-macam, bisa karena diwajibkan jadi anggota partai misalnya, tapi kemudian tidak bersedia, atau bisa juga beliau itu ingin bertemu misalnya dengan Ibu Mega sebagai sebuah jaminan politik, tetapi tidak kunjung bertemu. Dan karena tidak kunjung bertemu, beliau trauma dengan pengalaman di Jakarta gitu. Orang DPP mengatakan ya ini Bu Mega setuju gitu ya. Saya yakin ada orang DPP di situ, makanya DPD Jakarta itu menerima dengan meriah Mas Anies. Tapi ternyata Ibu Meganya tidak setuju. Jadi balik lagi, sebetulnya ini dinamika di internal PDI Perjuangan ya. Tetapi kemudian karena tidak mau mengakui, ya akhirnya buruk muka cermin dibelah gitu loh. Jadi problem yang ada di internal PDI Perjuangan disalahkan kepada Mulyono gitu.
Atau bisa juga kalau kita mencermati pernyataan dari orang-orang dekatnya Pak Anies ya, terkait dengan beliau tidak jadi nyalon di mana-mana, sempat disebutkan mengenai keinginan untuk membangun partai dan juga terkait dengan kebutuhan keuangan finansial partai. Jadi spekulasinya mungkin juga bisa ditambah, mungkin ada deal yang tidak klik terkait dengan kontribusi Pak Anies secara finansial ke partai, bisa juga ke situ. Apalagi disebut lebih baik tidak jadi berlayar daripada naik kapal bajak laut, begitu kan. Nah ini kapal bajak laut kan lebih mengarah kepada vehicle-nya, dalam hal ini partai ya. Jadi justru harus diperiksa ke arah situ gitu, ada masalah apa sehingga tidak deal dan malah dikategorikan sebagai kapal perompak bajak laut yang merampok penumpangnya, begitu. Ini harus kita telusuri juga, ada kemungkinan juga ke sana. Staf khusus Presiden, Grace Natali, kembali melakukan offset dengan mengomentari internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Grace awalnya mengomentari pernyataan dari Tom Lembong yang baru-baru ini membagikan sebuah unggahan di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, Tom Lembong memamerkan foto Anies Baswedan yang sedang mengenakan baju hitam duduk di bangku kayu dengan laptop di depannya. Foto itu disertai dengan sebuah tulisan, namun unggahan tersebut kini sudah tidak terlihat lagi di postingan atau story Tom Lembong. Dan memang kan sebenarnya ini praktek yang lazim ya, harus ada kesepakatan ya kan antara yang diusung dengan partainya, bagaimana terkait kontribusi finansial. Ini pilkada DKI dan Jawa Barat sama-sama biayanya besar sekali, saksi, sosialisasi dan sebagainya. Mungkin juga tidak ada yang tidak klik di situ, begitu. Atau mungkin juga melihat dari kalau masuk ke partai itu kan seperti apa ya, masuk ke dalam sebuah, mungkin bisa dikatakan keluarga politik, dan kultur di PDIP kan sangat top down, sehingga para pengurus, para kader itu dengan bangga menyebut diri mereka petugas partai, mau siap melakukan apa saja, bahkan diperintahkan nyalon hanya setengah jam sebelum ditutup pun harus bersiap sedia begitu. Tapi tidak semua orang, ini kan Mbak Grace tidak tahu, mau untuk menjadi petugas Mbak Grace tidak paham internal di PD Perjuangan, tapi coba menafsirkan ini yang harus juga hati-hati. Namun kebablasannya, Grace juga mengatakan jika gagalnya Anies maju dalam Pilgub DKI Jakarta dan juga Jawa Barat adalah soal isi tas, bahwa pemilu di DKI Jakarta dan juga Jawa Barat membutuhkan uang yang banyak. Grace meminta agar PDIP berkaca, jangan hanya menyalahkan istana soal gagalnya Anies Baswedan maju di Pilgub Jawa Barat. Bukan hanya itu, Grace juga menyindir terkait dengan sebutan kader PDI Perjuangan, yaitu petugas partai. Dan kalau kita tahu ya bagaimana karakter organisasi di PDIP, kekuasaan tertinggi, hak prerogatif, apakah itu kepala daerah, apalagi kepala daerah ya, untuk calon presiden pun prerogatifnya itu ada di ketua umum. Jadi ini betul-betul urusan internalnya PDIP dengan Pak Anies Baswedan. Kita lihat baru-baru ini kan ada pertemuan yang begitu mesra ya antara Pak Anies dengan sejumlah elit partai. Semua publik melihat dan kelihatannya ada perbincangan pasti, deal-deal politik yang tidak diumbar ke publik. Dan bahwa hari ini tidak dicalonkan berarti tidak ada kata sepakat untuk hal-hal yang dinegosiasikan oleh kedua belah pihak. Tapi yang pasti kalau ngomong hipokrit saya pikir itu udah sangat subjektif ya Bang ya. Enggak. Di satu sisi Abang bilang menjaga demokrasi, tapi di forum demokrasi yang resmi semacam sidang paripurna ada yang suka mati-matiin mic ya kan? Enggak ada. Hah? Enggak ada? Enggak ada dong. Abang nggak ikutan maksudnya rapat? Mbak Puan kan? Nah, saya nggak bilang gitu loh. Ya nggak Pak Presiden. Di kabinet bayangan ini kan ada juga yang lain yang suka mati-matiin mic. Karena belum pernah DPR, jadi melihatnya dari jauh. Saya nanti Mbak Grace bisa tanya teman-teman. Ini kita di kabinet bayangan loh Bang. Loh iya, Abang pernah juga mati mic kan waktu itu kan? Memang itu automatically per 5 menit dia mati tuh. Apalagi karena durasi pidato Abang biasanya 7,5 menit kan. Ya, durasi pidato kita bisa 15 menit. Kan, 5 menit udah ini dia. Oh dia 5 menit emang mati sendiri itu 5 mic, menit Bang? mati sendiri.
Juru bicara istana, Grace Natali, mencoba menyindir Ketua DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Puan Maharani. Namun, sindiran Grace tersebut langsung diperjelas oleh politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Masinton Pasaribu. Mendengar pernyataan dari Masinton, Grace Natali langsung pura-pura mengelak. Ia mengatakan bahwa ia tidak sedang menunjuk Puan Maharani. Yang paripurna ada yang suka mati-matiin mic, ya kan? Nggak ada. Hah? Nggak ada? Nggak ada dong. Abang nggak ikut kantor Maksudnya apa? Mbak Puan kan? Maksudnya nggak bilang gitu loh. Ya nggak Maksudnya apa Mbak Presiden. Puan. Di kabinet bayangan Karena- ini kan ada enggak. juga yang lain yang suka mati-matiin mic. Karena belum pernah DPR, jadi melihatnya dari jauh, saya. Namun Masinton terus melanjutkan, Grace tidak pernah menjadi DPR RI, sehingga ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mikrofon yang ada di DPR RI mati secara otomatis setelah 5 menit. Artinya bukan Ketua DPR RI Puan Maharani yang mematikan mic tersebut. Kalau nanti Mbak Grace bisa tanya teman-teman. Ini kita di kabinet bayangan loh Bang. Loh iya, nanti Abang teman-teman. pernah juga mati mic kan waktu itu kan? Waktu Memang abang itu interupsi. automatically. Per 5 menit dia mati tuh, Apalagi karena udah durasi di pidato step. abang biasanya 7,5 menit kan. Ya, durasi pidato kita bisa Defisit 15 2,5 menit. ya kan? 5 Iya, menit benar. udah ini dia. Oh dia 5 Gitu. menit emang mati sendiri itu 5 mic, menit Bang? mati sendiri.